Jadi substansinya adalah penghematan anggaran negara untuk investasi SDM, itu substansinya. Tetapi sensasinya terbaca melalui keterangan justru oleh Pak Hasyim Johadikusumo yang bagian dari kabinet, yang bagian dari pemerintah, yang bagian dari Gerindra. Ketika dia menyebutkan, Hasyim menyebutkan bahwa banyak anggaran yang konyol, kan itu mesti dihentikan. Tentu kita bertanya-tanya mana yang konyol. Bertahun-tahun IKN itu dianggap konyol oleh publik tuh. Bertahun-tahun kita sebutkan bahwa pembangunan IKN itu ada pemborosan anggaran pertama, perusahaan lingkungan kedua, dan ambisi untuk legasi Jokowi doang, kan itu kan. Jadi kalau disebut konyol ya nggak salah kalau publik menafsirkan yang disebut konyol itu IKN, yang disebut konyol itu yang punya gagasan membuat IKN, yang disebut konyol itu yang punya ambisi untuk meresmikan IKN, yang punya kekonyolan itu adalah dinasti yang ingin diingat sebagai pemilik IKN. Siapa itu? Ya Mulyono. Kan gampangnya begitu tuh. Jadi kita juga mesti belajar menafsirkan. Kendati tidak eksplisit diucapkan oleh Pak Hasyim, tetapi tentu kalau dipotong anggaran IKN itu sehingga tinggal mungkin beberapa ratus miliar untuk sekedar biaya pemeliharaan, maka bisa dipastikan bahwa 5 tahun ke depan IKN belum akan dilanjutkan. Artinya Jokowi tidak mungkin menunggu 5 tahun ke depan supaya Gibran itu akan berkantor sebagai presiden di IKN, itu konyol namanya tuh. Juga tidak mungkin dalam 10 tahun ke depan, karena setelah 2029 maka politik akan berubah. Mereka yang berupaya untuk menilai kemasukakalan dari proyek-proyek infrastruktur Jokowi akan menilai bahwa banyak yang konyol memang. Jadi akan banyak PSN yang seharusnya udah dibatalkan dari sekarang tuh, karena memang konyol tuh. Jadi keterangan-keterangan yang diedarkan hari-hari ini bahwa Prabowo menghemat anggaran itu sekaligus untuk menunjukkan bahwa Prabowo tidak lagi punya semacam ikatan programatik dengan program-program Jokowi sebelumnya kan membaca program APBN itu tinggal lihat mana prioritasnya. Kan tidak mungkin semua hal dijadikan prioritas adalah sesuatu yang memang hendak diunggulkan dan dibasiskan pada rasionalitas ekonomi, maksudnya daya dukung APBN kita tuh. Nah itu yang saya kira dimaksudkan dengan kekonyolan. Jadi kira-kira ya pihak Gerindra melalui Pak Hasyim mengatakan ya banyak memang proyek yang konyol di masa lalu, kan bukan konyol di era Pak Prabowo kan, dia baru 100 hari. Jadi tetap kita mesti baca bahwa banyak kekonyolan dan itu diucapkan secara bermutu oleh Gerindra sendiri, yaitu mengevaluasi proyek-proyek konyol dari Jokowi. Kira-kira begitu kalau pakai bahasa netizen, keterus terangan itu begitu atau kasarnya begitu. Bukan sekedar menyindir banyak yang konyol, tetapi mesti disebut proyek siapa yang konyol. IKN pasti konyol tuh. Banyak PSN yang juga akhirnya harus disebut sebagai kebijakan konyol dari pemerintahan sebelumnya, itu pemerintahan Mulyono. Prabowo akan memangkas anggaran. Pertanyaan berikutnya, apakah juga seharusnya memangkas size ukuran dari kabinet karena terlalu gembrot kan? Jadi ada obesitas di dalam tubuh pemerintahan, dan itu artinya banyak pengeluaran yang harus dibayarkan. Pasti ada rekrut ASN baru, dan nggak mungkin gaji pegawai itu dipotong, itu nggak masuk akal, itu berbahaya tuh. Ada upaya untuk mengefisienkan anggaran tetapi sekaligus mengefisienkan postur kabinet, kan mesti itu yang terjadi dan orang menunggu itu tuh. Dan pada saat penungguan itu berlangsung, tentu tuker tambah deal politik itu akan berlangsung untuk menekan Prabowo supaya jangan menteri saya, jangan menteri gue dari partai A ya, jangan kepala lembaga dari partai B yang dipecat, yang dipecat maksudnya di reshuffle tuh. Jadi Prabowo ada dalam kesulitan sekarang. Dia sudah berjanji untuk penghematan anggaran, tetapi publik menuntut bahwa anggaran di kementerian yang besar ini juga harus dipangkas. Ya konsekuensinya harus ada perampingan. Dan ini ada saat yang atau momentum yang bagus Prabowo melakukan perampingan, karena mungkin sepertiga dari menteri dalam 100 hari pertama itu sudah menunjukkan incapacity, banyak kontroversi soal pagar laut yang kejelasannya sampai sekarang tidak terlihat siapa yang bertanggung jawab. Pagar sudah dirobohkan tapi proses hukumnya didiamkan. Antar menteri juga cekcok atau saling silang, upaya untuk menyelundupkan kepentingan, gak ada yang mau berterus terang siapa yang bertanggung jawab. Jadi Presiden Prabowo sedang melihat sebetulnya kekacauan di dalam kabinetnya sendiri kan. Yang terjadi ada semacam kakofoni itu, nantinya suara bising yang gak ada aturannya, yang publik pun
makin lama makin tajam melihat bahwa di dalam kabinet tidak ada koordinasi isu tentang apa sebetulnya yang terjadi di belakang pagar laut itu. Nah, itu yang juga ditunggu publik. Juga kontroversi menteri-menteri yang dalam urusan haji dibuka di pers, urusan judi online, macam-macam tuh. Nah, semua itu tentu ditunggu secepat-cepatnya dalam tempo saksama, dengan cara singkat-singkatnya untuk dijadikan isu publik sehingga timbul kepercayaan publik. Begitu kepercayaan publik timbul, maka investor merasa oke, ada stabilitas politik, tidak akan ada gangguan karena kendali tetap ada pada presiden. Itu yang memungkinkan investor masuk lagi. Tetapi selama ini diambangkan karena masih menunggu tukar tambah politik di belakang meja, siapa yang mesti digusur dari kabinet, maka investor juga akan nunggu aja. Dia pasti nunggu parkir duitnya di Singapura, di Hong Kong, atau di pusat-pusat sekitar Asia ke Pasifik untuk menunggu iklim politik dan kepastian hukum di Indonesia. Oke, jadi gimana teman-teman menurut kalian penjelasan dari Bung Rocky ini terkait bahwa program konyol yang dimaksud dari pernyataan adik dari Pak Prabowo yaitu Bapak Hasyim itu merupakan program konyol di era Jokowi. Kita tahu ya, salah satu program yang cukup besar atau program sebagian besar Pak Jokowi itu merupakan infrastruktur ya teman-teman. Nah, di sini Bung Rocky menjelaskan bahwa dia menganggap bahwa IKN justru merupakan program yang konyol gitu menurut adik Prabowo itu. Namun itu analisa dari Bung Rocky ya. Pak Hasyim sendiri tidak menyebutkan program mana yang dia anggap program konyol, tapi kita bisa tahu ya dari beberapa APBN ternyata untuk IKN itu tidak ada berita ya. Kita banyak berita terkait program pemangkasan program-program ini disalurkan untuk makan bergizi gratis ya gitu. Di sini Pak Rocky juga atau Bung Rocky juga mengungkapkan ini yang dimaksud dengan program konyol ini cukup banyak ya, tapi kenapa di eranya Pak Jokowi ini tidak ada tidak ada revisi seperti itu ya, sedangkan di era Pak Prabowo ini dana yang dipangkas dari program-program itu berjumlah 306 triliun. Itu sangat-sangat besar ya. Jadi menurut kalian ini yang dimaksud dengan program konyol apakah program di eranya Jokowi atau program yang terbaru ya? Silahkan berkolom komentar. Kita baca komentar dari rekan-rekan lain. Di sini ada yang teratas, banyak sekali cucian piring kotor yang harus dicuci Prabowo. Waduh. Adili Raja Jawa dan makjulkan Fufu Fafa. Yang selanjutnya, Raja Maling harus diadili hukum yang berat. Terima kasih Pak Rocky dan Mas Harsu. Sehat selalu. Terus suarakan kebenaran, lawan kezaliman dan tegakkan keadilan, termasuk Adili Mulyono dan antek-anteknya. Di sini banyak yang berkomentar terkait Pak Jokowi ya. Mungkin ada yang setuju dan tidak setuju ya, pasti tetap sehat selalu Bung. Nah, ini merupakan doa. Ini dari Sofi. Pak Prabowo harus terus terang mengungkapkan keadaan keuangan negara pasca Jokowi biar rakyat RI termasuk bajar-bajar dan ternak Jokowi paham keadaan sesungguhnya akibat perbuatan selama 10 tahun ini. Berdasarkan itu, usut semua yang terlibat kejahatan pembusukan negara termasuk ganti wapres, baru paparkan langkah-langkah ke depan. Waduh, mantap. Ini dari Ari, segera tangkap dan Ari Jokowi yang selalu membuat onar. Yang setuju, wah ini yang setuju banyak juga lumayan. Jadi itu beberapa komentar dari teman-teman netizen lain ya. Silahkan bagaimana menurut teman-teman penonton saya. Silahkan tulis di kolom komentar. Konten dari saya sekian. Terima kasih.